Setelah menempuh perjalanan udara hampir 18 jam, akhirnya Gerald telah tiba di Indonesia. Wajahnya terlihat sangat kusut, penampilannya juga kuyup, tidak necis seperti biasanya. Dengan langkah gontai, Gerald meminta taksi mengantarkannya ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Gerald tidak henti-hentinya mencoba menghubungi Melody. Tapi nomor gadis itu justru tidak aktif, bahkan sejak semalam. Gerald resah tidak terkira. Ia khawatir neneknya benar-benar mewujudkan ucapannya. Ia sangat tahu dengan sifat sang nenek yang selalu berpegang teguh pada prinsip. Apa yang dia ucapkan maka akan ia laksanakan. Berkali-kali Gerald mencoba menghubungi Melody dan hasilnya tetap sama. Bagaimana kalau nenek benar-benar menjodohkan Odi dengan Vero? Shit, ini gak boleh dibiarin. Apa yang udah jadi milikku tidak akan aku biarkan diambil orang lain. Gumamnya dengan tangan mengepal. Sisi egois Gerald muncul begitu saja. Dia seenaknya mengklaim Melody sebagai miliknya, seakan dia lupa kalau hubungan mereka hanya sebatas perjanjian. Bahkan dia sendiri belum menyadari bagaimana perasaannya kepada Melody. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Melody hanya miliknya dan tidak boleh diambil orang lain. Tibalah di rumah besar milik keluarganya, tempat dia dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan hingga sebesar ini. Tanpa ramai orang-orang, Gerald sampai menelan ludahnya sendiri saat melihat beberapa orang tanpa memasang dekorasi rumah besar itu. Diempaskannya koper yang baru saja diserahkan sopir taksi yang mengantarnya. Tak peduli dengan tatapan berpasang mata pada dirinya, ia segera melangkahkan kakinya setengah berlari mencari keberadaan sang tuan, orang tua dan neneknya itu. Saat melihat sang nenek sedang duduk bersantai mengawasi beberapa pekerja di taman belakang sambil menyesap tehnya, Gerald pun mempercepat langkahnya mendekati sang nenek. "Nek," seru Gerald dengan napas terengah-engah. Ia pun segera menarik kursi yang ada tepat di samping neneknya dan mendudukkan diri di sana sambil menatap wajah sang nenek yang tambah bahagia. "Nek, apa Nek?" "Nenek," seru seseorang yang ikut muncul di taman itu, memotong perkataan Gerald yang belum sempat terucap. "Ah, cucu nenek, sini Vero, kau udah memasang cincinnya?" Tanya nenek antusias membuat Gerald membulatkan matanya sambil mengepalkan tangan. "Udah dong nih, nenek tenang aja. Saat harinya tiba, cincinnya pasti udah selesai," saut Vero dengan senyuman lebarnya. Saat matanya menangkap keberadaan Gerald, ia mengedipkan sebelah matanya membuat dada Gerald panas. Giginya bahkan bergemelat membuat sang nenek sampai menoleh ke arahnya. Hampir lupa. Ada apa, Ge? Kamu kok pulangnya cepat benar? Oh, kamu takut kelewatan hari spesial Vero ya? Iya, 1 minggu lagi Vero dan Melody akan melangsungkan pertunangannya, ujar nenek Gerald acuh tak acuh, tanpa masa bodoh dengan ekspresi sang cucu yang udah merah padam. Lalu, nenek Gerald tanpa celingukan seperti mencari seseorang. "Kamu ngajak pacar kamu yang model itu?" Tanya sang nenek membuat Gerald tersenyum kejam. Bahkan sepanjang perjalanan menuju rumah itu saja, ia udah tidak teringat sama sekali pada Aurelia. Ia seakan tidak terbebani dengan apa yang udah perempuan itu lakukan. Seolah dia tidak memiliki rasa sama sekali pada mantan kekasihnya yang udah menjalin hubungan dengannya bertahun-tahun. "Pacar mana? Pacar Gigi cuma Melody nih. Nggak ada yang lain. Aku pergi ke Perancis cuma ada keperluan aja, bukan mau cari pacar." Gila Gerald tidak mau mengakui kalau dia ke Perancis untuk menemui Aurelia. "Nek,
Kenapa nenek malah meminta Vero tunangan sama Melody? Kan Melody pacar aku. Udah lagi, kamu pikir nenek gak tahu? Pacar? Pacar sewaan maksud kamu? Pacar bayaran? Udah lagi. Nenek udah tahu semuanya, jangan berkelah lagi. Ucap nenek Gerald tegas. Siapa bilang? Kami beneran pacaran nih? Kok nenek gak percaya sih? Kalau emang dia pacar kamu, kenapa pas nenek minta kalian tunangan, kamu malah ragu? Karena kamu sendiri ragu, jadi nenek jodohin aja Melody sama Vero. Kamu suka kan Vero sama Melody? Tanya nenek yang udah memalingkan wajahnya ke arah Vero. Vero tersenyum lebar dan mengangguk pasti. Iya nek, malah Vero udah suka sama Odi jauh sebelum Bang Kiki kenal Odi. Ucap Vero sambil menyeringai. Sialan lo Ver, apa-apaan lo ha? Melody itu pacar gua gak akan biarin lo rebut dia dari tangan gua. Bentak Gerald yang kini telah berdiri. Lo gak boleh egois bang, Odi berhak bahagia ingat. Kalian itu bukan pasangan sesungguhnya. Jadi kenapa lo mau marah? Dia aja gak masalah terang sama gua. Lo yang sewa sih? Balas Vero dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Jangan kira ia akan merasa terintimidasi dengan sorot mata tajam itu. Biarpun Gerald lebih tua daripada dirinya, tapi bukan berarti ia harus takut pada laki-laki di hadapannya kini. Enggak mungkin dia menerima lo. Kalian pasti yang udah mendesak dia kan? Gua nggak akan biarin. Pokoknya, Odi hanya buat gua tidak akan biarkan apa yang udah jadi milik gua diambil oleh orang lain. Walaupun itu sepupu gua sendiri. Pungkas Gerald sebelum beranjak dari sana, meninggalkan. Pagi-pagi sekali Arkandra telah siap dengan setelan formal jas berwarna navy, kemeja putih dan dasi bermotif garis-garis putih navy, membuat penampilannya begitu menyegarkan mata Azura. Sambil menenteng tas kerjanya, Arkandra keluar dari dalam kamar menuju ruang makan. Diliriknya sang istri tampak masih sibuk menghidangkan sandwich isi daging asap, keju, dan selada, nasi goreng, juga kopi. Azura menoleh ke arah Arkandra sambil tersenyum simpul. Setelah selesai menghidangkan sarapan mereka, ia segera menghampiri Arkandra dan mengambil tas yang dipegangnya, meletakkannya di salah satu kursi, kemudian mempersilahkan sang suami duduk di kursi khusus dirinya. Mas mau sarapan yang mana? Nasi goreng aja dulu, sedikit aja. Emang mas mau sandwichnya juga? Iya dong, rugi nggak nikmati masakan istri. Apalagi masakan ini dibuat dengan penuh cinta. Ujarnya sambil mengerlingkan sebelah matanya. Azura terkekeh, lalu mengambilkan apa yang diminta sang suami. Mas seriusan, mas mau resign dari rumah sakit, terus mimpin perusahaan. Bukannya impian mas ini jadi dokter ya? Tanya Azura seraya menyantap sarapannya. Dia memang suka makan sambil berbincang. Mas gak punya pilihan, Ra. Mas gak mungkin mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Kamu tahu sendiri gimana jam terbang seorang dokter yang kadang gak bisa diprediksi. Apalagi kalau ada keadaan mendesak. Entah siang ataupun tengah malam, mau libur atau sedang apapun, aku harus segera datang untuk melakukan tanggung jawabku. Tegasnya setelah mengelap mulutnya dengan serbet yang memang disediakan di meja untuk membersihkan mulut selepas makan. Ia semenjak tahu kalau apa yang menimpa Azura itu dalangnya kemungkinan besar Finlandia, Arkandra telah membuat keputusan untuk memimpin perusahaan. Bukan tidak mungkin bila dia lambat bergerak, Finlandia akan mempengaruhi ayahnya agar menguasai perusahaan. Dia juga ingin menunjukkan siapa dirinya kini, jadi jangan berbuat macam-macam dengannya di kemudian hari. Arkandra juga telah meminta bantuan Mario untuk mengambil
sampel bagian tubuh bayi mereka dan melakukan tes DNA. Hasil tes DNA akan keluar seminggu lagi. Ia udah tidak sabar ingin membuka matanya lebar-lebar. Kalau perempuan yang berdiri di sisinya itu tak lebih dari iblis berwajah malaikat. Ia bahkan tak segan-segan merencanakan pembunuhan Azura demi melancarkan segala rencana busuknya itu. Jangan pikir Arkandra akan diam saja setelah apa yang ia lakukan pada istrinya. Itu tidak akan mungkin. Ia tidak sebaik itu untuk melepaskan orang yang berpotensi membahayakan nyawa istri dan keluarganya. Ya, padahal aku udah bangga banget punya suami dokter, tapi sekarang malah harus banting setir jadi pengusaha. Desanya sambil memutar bola matanya. Emang kamu gak suka punya suami pengusaha? Bukannya kebanyakan perempuan lebih suka pengusaha? Uangnya pasti lebih banyak, lebih terkenal juga. Ujar Argan dan merasa heran dengan pola pikir sang istri. Itu mah perempuan lain, kalau aku mah dokter itu paling keren. Rasa kemanusiaannya tinggi, kayak mas gini, yang kadang merelakan waktu untuk istirahat demi menyelamatkan nyawa orang dengan tangannya sendiri. Walaupun aku kadang terpaksa cuma bobok sambil peluk guling karena masa ada panggilan dadakan. Tapi aku gak masalah. Apa yang Mas lakukan itu merupakan bentuk pengabdian pada masyarakat. Hal inilah yang membuat aku makin kelepek-kelepek sama Mas. Bercakap, kaya, bertanggung jawab, dingin di luar, hangat di dalam, berjiwa penolong. Pokoknya Mas itu suami yang nyaris sempurna bagi aku. You are my perfect husband. Jelas Azara dengan mata berbinar. Arkandra tersenyum lebar saat mendengar pujian bertubi-tubi dari sang istri. Dia pun lantas berdiri dan memeluk tubuh Azara dari samping seraya mengucapi pipinya berkali-kali. Love you, my wife. Ujarnya lembut di telinga Azura, membuat wajah Azura bersama merah. Lope-lope sekebun, my husband, balasnya seraya terkikik geli membuat Arkandra mendengus. Istrinya ini memang aneh. Diromantisin malah dibalas bercanda.